Ya baik, kita lanjutkan di part 2-nya ya untuk praktik pemrograman web di pertemuan kedua, melanjutkan CSS. Jadi kita tadi belajar color, sekarang kita masuk ke border. Nah, apa itu sih border? Border itu digunakan untuk memberi garis ya di sekeliling elemen seperti itu. Ini ada beberapa properties ya terkait border, yaitu kita bisa atur width-nya. Border width itu untuk ketebalan, border color itu untuk mengatur warna, border style itu kita atur gaya atau style, bagaimana stylenya si border ini. Nanti kita lebih detailnya kita lihat. Di sini kita coba dulu, kita coba satu-satu. Nah ini kita copy, kemudian kita ini ya, kita buat lagi. Misal sederhana aja, misal di sini kita copy, kita paste ini border, border width ya. Nah, ini kita coba, ini kita coba paste, kita copy paste. Nah, kemudian ini kita copy juga. Nah, kemudian di style kita paste seperti biasa. Nah, dari sini akan terlihat berdasarkan code ini ya, lihat bahwa akan width-nya satu pixel untuk lebarnya, diikuti dengan warnanya hitam dan stylenya solid. Nah, ini kita bisa coba buka di sini. Ini kita buka saja di kanan, file explorer. Nah, kita buka saja. Nah, terlihat ya bedanya tadi heading 1 dan heading 2 yang kali ini terlihat ada bordernya, dan ini terlihat bordernya ini memenuhi semuanya ya. Nanti kita bahas. Nah, ini yang penting kita tahu bahwa border itu akan beri garis tepi seperti itu. Nah, ini untuk border, kita lanjut. Mungkin ini lagi. Nah, ini terlihat ya sama. Ini border yang ini tadi sudah saya bilang masuk ke border width ya. Border width itu untuk mendefinisikan ketebalan border. Nah, border width ini dapat berisi 1, 2, 3 maupun 4 value yang dipisah dengan spasi seperti itu. Nah, ini kita lihat ada border width dengan 1 value, ada border width dengan 2 value, 3 dan 4. Nah, ini apa bedanya seperti itu? Ini kita bisa lihat ya nanti. Kita coba copy saja. Di bawah kita copy, kita pastekan. Oh, ini kita yang kita timpa saja sama saja maksudnya. Nah, ini kita masuk. Nah, ini kita akan di nah, sudah. Nah, ini lihat ya, nanti ada 4 heading satu, ada 1 sampai 4 ini. Nah, nanti di sini kita akan implementasi dengan 1 value, 2 value, 3 value, 4 value. Ini kita lihat perbedaannya. Ini kita lihat di sini. Sorry. Ini kita refresh. Nah, kita lihat dulu yang heading dengan 1 value. Untuk heading dengan 1 value, kita bisa perhatikan bahwa akan memberikan seluruh sisi akan diberikan sama ukurannya, yaitu 1 pixel ya, untuk ketebalannya. Nah, itu untuk yang 1 value. Terus kita lihat dengan 2 value. Nah, untuk 2 value ada 1 pixel dan 5 pixel di sini ya. Nah, ini itu menggambarkan bahwa ini akan mengatur atas dan bawah itu akan 1 pixel, dan kanan dan kiri akan setebal 5 pixel. Jadi 2 pixel ini menggambarkan ini untuk atas bawah, dan ini untuk kiri kanannya seperti itu. Kemudian kita lihat heading dengan 3 value. Ada heading dengan 3 value itu yang atas akan 1 pixel, yang kanan dan yang kiri akan 5 pixel, dan yang bawah akan 8 pixel. Nah, ini berarti merepresentasikan di mana border width 1 pixel yang pertama ini adalah menggambarkan atas. Kemudian 5 pixel ini akan menggambarkan kanan kiri, dan 8 ini akan menggambarkan bawah. Dan untuk yang 4 value adalah ada atas itu 1 pixel, 3 pixel, 5 pixel, 8 pixel di bawah, dan 11 pixel di kiri. Urutannya adalah berarti atas, kanan, bawah, dan kiri seperti itu. Jadi untuk border bisa diatur setiap sisinya berbeda-beda seperti itu. Dan itu kita lanjut ini ya, lihat ya bahwa kalau ini
memiliki keempat sisi ketebalan yang sama ya, ketebalan sama. Kalau dua ini hanya dua sisi masing-masing yang berhadapan memiliki ketebalan yang sama. Kalau ini atas hanya kanan dan kiri yang sama, yaitu yang value kedua seperti itu. Nah, kalau ini setiap sisi memiliki yang berbeda-beda seperti itu. Nah, untuk border width seperti itu. Nah, untuk color juga mendefinisikan dari warna ya. Dan untuk value-nya juga sama, ada satu value, dua value, tiga value, empat value dengan sama, yaitu ini berarti atas, ini atas bawah dan kanan kiri seperti itu. Nah, kalau ini keempat sisinya berarti sama warnanya ya, maksudnya ini atas bawah akan berwarna hitam, kanan kiri untuk akan berwarna tomato itu seperti merah atau oranye seperti itu. Kemudian tiga value berarti warna atasnya akan hitam, kanan kirinya akan berwarna tomato, warna bawahnya akan berwarna yellow seperti itu. Dan keempat sisi berarti ini atas, kanan, bawah, kiri seperti itu. Ini kita bisa coba saja. Misal ini kita cek di yang ini masuk ke ini. Nah, ini kita copy saja sama, kemudian kita paste. Nah, save, kita refresh. Oh, mungkin dibuat ini dulu saja. Dibuat ini dulu. Kita buat baru saja. Watercolor. Nah, ini kita paste lagi. Copy. Kita paste lagi. Kita lihat. Kita mundur saja. Nah, kita mundur. Kita ke color terus kita buka. Nah, ini terlihat ya, sama seperti tadi. Bedanya ini hanya warnanya saja yang berubah seperti itu. Itu bisa kita lanjut ya. Sama saja, bisa dicoba teman-teman ya. Ini yang tadi sama tadi, cuman bedanya di warna saja. Nah, kemudian untuk border style ini mendapatkan style garis ini. Ada beberapa, yaitu ada solid, dotted, dash, dotted. Kalau solid akan garis lurus, kalau dotted akan titik-titik, dash itu akan garis lurus terputus, dan double itu garis lurus yang paralel seperti ini yang dua. Ini ada yang lain, yaitu tapi mungkin jarang ya, mungkin teman-teman bisa explore. Cuman ini ada, mungkin teman-teman juga bisa cek seperti itu. Nah, kemudian kita coba saja ini untuk border style. Kita coba di sini. Kita copy untuk ini yang sama ya, HTML yang sama, yang dirubahnya saja. Mungkin harusnya di copy dulu. Nah, nanti kita copy, kita paste border style. Ini kita paste di sini. Maaf. Sini di sini. Sorry, di sini kita copy. Kita paste. Nah, sudah ya. Ini juga sama, ada solid dash, ini juga representasi 1, 2, 3, 4 value-nya juga sama. Nah, kita bisa refresh mundur. Nah, ini kita parent. Nah, ini kita buat 3 solid saja. Kemudian ini hello world. Cek, nah ini terlihat ya. Ketika solid semuanya sama, ketika dash ini tuh akan garis putus ya. Ketika dot ini akan titik-titik ya. Kemudian double ini terlihat dua garis. Itu untuk stylenya seperti itu. Nah, tadi untuk style, nah ini terlihat sama ya. Kita ini juga ada versi pendeknya seperti itu, menggunakan border, jadi sama seperti background. Jadi emang border juga punya versi pendek. Di sini ada border, berarti ini akan mengatur keempat sisi dengan weight, tebalannya, kemudian stylenya dan warnanya seperti itu. Ini juga kita bisa atur secara individu untuk bagian topnya, untuk bagian right-nya, untuk bagian bottom-nya, untuk bagian left-nya seperti itu. Untuk mendefinisikan secara sendiri-sendiri tiap sisinya dengan shorthand atau ditulis dengan pendek seperti itu, kependekannya. Mungkin bisa kita coba sama saja seperti itu.
udah saja itu ya. Nah kita copy, sorry, mana pointernya, nah di bawah, nah ini bisa di copy saja, nah kita paste di sini ya. Nah kita save, nah, ini kita lihat terlihat bedanya harusnya lihat. Nah ini masih sama ya, jadi tidak sama, cuman memang karena oh ini karena ini perlu mundur dulu ya untuk border. Sebentar dicek border hello. Oh stylenya masih tinggalan stylenya ini yang tadi. Kalau style yang sudah style ini malah salah paste. Nah ini sudah betul. Kita coba refresh lagi. Nah ini lihat ya, ini karena tadi yang diatur hanya atas dan kanannya saja ya, di dua kirinya dan bawah tidak diatur sehingga kosong. Nah ini juga untuk yang ketiga, dan yang keempat ada semua seperti itu. Itu untuk border saya kira itu sudah semua. Kita lanjut margin itu memberi jarak di luar border. Jadi tadi di elemen kita sudah lihat misalnya ada suatu elemen, terus ini ada bordernya. Nah margin itu akan beri spasi atau space di luar border, misal kita kasih berapa space-nya seperti itu. Nah itu akan diberi jarak dengan elemen lain, jadi tidak berdempetan misal seperti itu. Jadi ini kita bisa lihat ya, ini nanti ini secara gambar umum seperti ini. Nanti untuk padding kita belajar, tapi ini misalnya ini ada elemennya, kemudian ini bordernya seperti itu, dan ini itu adalah jarak marginnya seperti itu. Nah ini kita bisa buka, kita bisa copy, bisa copy saja margin. Nah, ini kita lihat margin, dan stylenya kita lihat. Nah, ini kita tes di sini margin. Nah ini kita copy saja, misal copy, kita paste, nah, ini kita copy, kita paste ya. Nah sudah, ini lihat ya, yang ada style marginnya itu hanya yang atas ya, nanti kita lihat bagaimana efeknya seperti itu. Di sini kita refresh, kita buka margin, kemudian kita buka. Nah ini terlihat ya, lihat bahwa yang paling atas yang kita kasih margin yang memberikan suatu space ya. Di sini ada space, ada space, ada space ya. Berbeda dengan yang samping yang tidak ada space. Nah ini kita bisa sorot untuk lihat ininya, bahwa di elemen ini nah ini terlihat ada space. Nah kalau ini akan kirinya tidak memiliki space. Nah ini ada space-nya. Kalau kita lihat di sini di komputer, nah ini kita lihat bahwa ini elemen ini akan marginnya 10 ya. Nah itu untuk terkait margin. Kita bisa lihat bahwa ini margin terlihat ya ada 10 seperti itu, sama. Nah ini kita juga bisa atur marginnya di rata tengah seperti itu. Ini kita bisa buat suatu dokumen menjadi rata tengah dengan cara margin auto. Ini kita di copy saja, margin auto untuk kita copy, kita paste, kita copy, kita ini salah copy, salah paste. Nah di mana margin, nah ini untuk di copy dulu, nah sudah diberikan kembali. Nah ini sudah ya, kita coba. Nah ini sudah, harusnya sudah bisa. Kita coba di kamus, kita mundur satu. Nah ini kita margin, kita cek, nah, kemudian kita buka. Nah ini terlihat ya bahwa ada margin yang sudah rata tengah seperti itu. Nah tapi tulisannya belum rata tengah kan, ini karena kita buka lagi untuk margin auto itu hanya akan membuat rata tengah dari ininya, apa namanya, marginnya. Kita lihat coba di elemen ini. Nah kita lihat ya bahwa untuk membuat rata tengah maka ia memberi marginnya
cukup jauh ya. Nah, sehingga marginnya rata tengah. Tapi margin ini tidak akan mengatur tulisannya seperti itu. Nah, untuk mengatur tulisannya di rata tengah, mungkin sebagai tambahan kita beri, yaitu di sini adalah text align center seperti itu. Nah, text align center ketika kita sudah refresh, nah ini sekarang teksnya rata tengah seperti itu. Jadi untuk meratakan margin itu dengan margin auto, untuk meratakan apa yang ada di dalam konten yaitu dengan text align seperti itu. Jadi, sudah jelas ya mungkin ya, atau mungkin nanti teman-teman bisa coba dulu sendiri. Ini terlihat ya, kalau ini marginnya di kanan semua, kalau di auto nanti bisa di tengah. Nah, kemudian biru-biru yang ada di tengah untuk meratakannya itu dengan text align center seperti itu. Sebagai contoh, misal ini yang di bawah untuk dirubah menjadi text align center bisa, misalnya text align center. Nah, ini tulisannya menjadi di tengah ya, walaupun marginnya masih kanan semua. Itu contohnya untuk text align center. Nah, kita lanjut saja. Tadi informasinya ya. Nah, ini kita sudah coba tadi yang terlihat. Nah, kita lanjut ke yang kedua, yaitu padding. Nah, untuk padding ini jaraknya yang ada di dalam border seperti itu. Jadi kalau tadi misalnya ada elemen, ini ada border, ini elemen, ini jarak margin ya. Nah, kalau padding itu jarak border dengan elemen asli, elemen width dan lebar aslinya seperti itu. Jadi misal akan di sini berarti ada jarak ya. Nanti kita coba kasih 10 pixel, kita lihat seperti apa nantinya. Ini kita coba dulu. Margin, kita padding. Nah, ini kita copy. Paste ya. Kita copy dulu. Oh ya, untuk margin dan padding ini nanti sama seperti border width, bisa 4 value seperti itu, dengan atas, kanan, bawah, kiri seperti itu. Sama. Nah, plus saja daripada salah. Ini kita lower, yang kita sekarang ini copy, kita paste. Nah, ini kita copy. Nah, ini kita paste. Nah, sudah kita coba akses. Ini untuk yang tadi. Nah, ini terlihat ya. Kalau dengan padding 10 ini seperti lebih lega seperti itu. Jadi dengan padding itu memberi jarak yang ada di dalam bordernya seperti itu. Ini terlihat ya. Nah, ini ada berwarna hijau dan ini merupakan paddingnya seperti itu. Berarti jarak antara isi kontennya, isi konten ini H1 dengan border. Jadi yang ini tidak ada jaraknya, terus kita kasih jarak di sehingga lebih lega seperti itu. Nah, itu untuk padding ini ya. Nah, padding juga sama seperti margin tadi sudah dibilang, bisa diatur atas kanan, bawah, kiri seperti itu. Nah, kita lanjut ke height and width seperti itu. Oh, ini lanjut dulu. Nah, di sini height and tinggi. Nah, ini kita tinggi itu digunakan untuk mendefinisikan ukuran tinggi dari elemen. Jadi kita bisa atur tinggi dan lebarnya dari si elemen. Nah, atau dari, kalau di sini yang berwarna biru ya. Nah, ini kita bisa lihat. Kita bisa copy saja untuk codingnya. Nah, ini sama. Mungkin copy saja karena kelasnya beda nanti. ID-nya beda. Kita coba. Ini di copy paste. Jadi kita copy. Sorry. Dari sini copy. Ini kita paste. Nah, kemudian ini kita copy. Kita paste. Nah, sudah kita lihat ini bedanya. Kita refresh, kita cek. Nah, ini lihat bedanya ya, bahwa heading ini jaraknya lebih terlihat seperti itu karena kita sudah definisikan. Nah, ini jaraknya sebanyak 100 pixel seperti itu. Ini kita beri jarak. Nah, itu untuk height seperti itu. Nah, yang lainnya kan tidak diatur, maka hanya struknya. Kalau ini bisa kita definisikan.
kita lanjut untuk di ini kita lihat ya, sudah terlihat ya. Nah, ini kita melanjut di width. Width ini adalah nah ini di width ini sama seperti height. Kalau width ini lebarnya seperti itu. Di sini oh ya, di sini sama ya, ini harusnya 500. Nah, tapi nanti saya ganti. Ini height-nya adalah width, ini juga width. Ini hanya penamaan saja, nggak bermasalah sebenarnya. Nanti dirapikan lagi. Nah, ini width-nya udah 500, nanti menghasilkan seperti ini. Jadi nggak full ke kanan, tapi hanya sampai 500 seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini, kita copy saja sambil dibetulkan ya, ini pointer mana di sini, di copy. Nah, ini sambil dibetulkan aja width, nah, copy. Nah, kita paste. Nah, ya, kita perlu buat dulu. Nah, kita sudah buat, kita copy, kita harus di copy lagi, copy paste. Nah, di sini juga kita ganti juga, mungkin ini saya ganti 500 karena biar lebih terlihat lebar seperti itu. Nah, kita ganti 500, kita copy, nah, kita paste. Nah, sudah ya, sudah di save semua. Nah, kita coba buka ini, kita lihat lebarnya apakah berubah. Nah, ini terlihat ya, ini hanya 500, dengan yang lainnya itu sampai full seperti itu. Nah, itu fungsi dari width seperti itu. Jadi penting untuk layouting ya, lebar dan tingginya. Tadi ini lebar. Nah, kemudian ada yang lainnya, itu max height adalah maksimum tinggi. Jadi kita mendefinisikan ukuran maksimal dari elemen. Jadi misal kita punya di sini ada image placeholder dengan ukuran 500 x 500 pixel. Kemudian kita juga punya 3, satu lagi yaitu dengan 500 x 500 pixel, tapi kita atur max height-nya adalah 150 pixel. Dan kita juga yang ketiga punya image placeholder yang dengan ukuran 100 x 100 dengan max height 150. Jadi kita akan melihat bedanya apa seperti itu. Ini kita bisa copy. Di sini kita buat dulu. Nah, ini max height. Nah, seperti ini kita close dulu aja. Nah, ini biar nggak salah copy seperti itu. Nah, ini kita buka, kita copy, kemudian kita taruh di sini, kita paste. Nah, kita copy juga, nah, kita paste. Nah, udah ya, sudah tercopy dan terpaste. Kita coba buka filenya seperti itu. Kita di paste, ulang lagi, kemudian kita buka. Nah, terlihat ya, ini kita tidak atur apapun, biar terlihat. Nah, yang ini kita tidak atur apapun, dari ukurannya memang 500 x 500. Nah, untuk kemudian gambar kedua ini ukurannya harusnya 500 x 500, tapi di sini kita lihat untuk di ini ya. Nah, kita lihat ya, ukurannya adalah 150 x 150 karena menggunakannya adalah max height. Jadi tinggi maksimumnya hanya 150 saja, jadi tidak akan lebih besar dari itu. Kemudian untuk gambar ketiga yang ukurannya 100 x 100, karena bukan menggunakan height ya, kalau menggunakan height nanti dipaksa ke 150, tapi karena ini menggunakannya max height, maka jika kurang dari 150 pun akan tampil apa adanya seperti itu. Jadi yang penting tidak lebih dari 150. Itu untuk yang max height. Kemudian kita akan lanjut ke yang selanjutnya, yaitu min height ya. Mana lagi? Ini lanjutnya min height, yaitu ukuran minimal. Jadi sama seperti tadi, jadi kita punya gambar dengan 500, kita punya juga 500 dengan min height-nya adalah 150 ya, 150. Dan kita juga punya placeholder dengan ukuran 100 yang min height-nya juga 150.
kita coba apa yang terjadi. Kita buka, kita sini, kita copy. Mungkin nggak perlu copy, yang perlu copy ini saja, copy semua kita. Nah ini belum diganti. Paste ya. Sudah, ini kita coba lihat. Kemudian ini saya close saja ya. Nanti kalau itu tinggal buka lagi. Kita coba buka. Kita buka halamannya. Nah ini terlihat ya. Terlihat tadi kita punya 2 kali 500. Nah, ini dua-duanya ini jadi full. Nah ini yang berbeda ini 100 kali dengan ukuran 100 ini yang menjadi besar. Kita lihat di sini. Nah ini terlihat ya bahwa ini ukurannya yang tadinya 100 jadi 150. Sedangkan yang memang defaultnya lebih besar dari 150 tetap ditampilkan apa adanya seperti itu. Jadi itu untuk perbedaannya. Nah, kita bisa lanjut ya. Min height. Nah untuk width juga sama, yaitu sama juga, tapi ini max width ya. Width. Nah untuk mendefinisikan ukuran lebar ya, lebar maksimal dengan ini juga lebar seperti itu, lebar minimum sama saja seperti itu. Nah kemudian kita lanjut ke box sizing seperti itu. Nah setiap HTML tadi kita sudah lihat ya, setiap HTML itu ada margin, ada border, ada padding, ada isi kontennya seperti itu. Nah sehingga pada dasarnya ketika kita mendefinisikan height dan width itu bukan merupakan ukuran elemennya, bukan merupakan ukuran elemen asli. Nah, untuk menghitung total ukuran elemen aslinya yang totalnya adalah untuk menghitung tinggi kita harus menghitung margin top. Kita harus menghitung margin top, kita menghitung margin bottom, kita menghitung border. Nah, bordernya, border top, border bottom, kemudian kita hitung paddingnya, dan kemudian baru kita hitung kontennya. Ini untuk menghitung tinggi. Jadi perlu banyak kalkulasi ya. Kemudian untuk menghitung lebar itu juga perlu dihitung, yaitu lebar marginnya, bordernya kanan kiri, kemudian paddingnya kanan kiri, dan lebar kontennya berapa seperti itu. Nah tentunya ini kita bisa melakukan kalkulasi seperti ini, cuman tentunya tidak terlalu praktis ya, tidak terlalu praktis karena ya kita inginnya width atau height 100 ya itu ukuran sesungguhnya seperti itu. Nah untuk melakukan itu bisa ada caranya, yaitu dengan kita lihat ini adalah box sizing dengan border box. Nah box sizing dengan border box ini adalah nanti memasukkan border dan padding ke dalam height dan width yang didefinisikan. Nah jadi yang tadi ini height-nya itu height dan width itu bukan height dan width konten, melainkan height dan width dari border, padding, dan konten seperti itu. Jadi tiga komponen ini dimasukkan jadi satu. Dan ini juga itu untuk yang box sizingnya border box seperti itu. Di sini kita lihat sehingga untuk menghitung totalnya lebih mudah, yaitu dengan menghitung marginnya saja. Nah terlihat lebih sederhana ya. Di sini kita lihat, kita bisa cek ya untuk ininya filenya. Ini copy dulu. Nah, kita copy. Nah, ini kita paste. Nah, ini juga kita copy. Copy. Dan ini kita paste. Dan ini saja biar nggak bingung. Jadi ini dan ini. Nah, jadi di sini kita ada dua ya, ada dua paragraf dengan ukurannya 100 kali 500 seperti itu. Yang atas menggunakan border box, yang bawah itu tidak menggunakan border box. Ya, lihat ya. Dua-duanya memiliki margin, memiliki padding, memiliki tinggi 100 dan memiliki lebar 500, dan dua-duanya diberi border. Tapi yang satu diberi box sizing seperti itu. Kita coba di sini, kita buka, kita refresh, kita buka box sizingnya, kita lihat, kita buka di sini. Oh, ini nah ini terlihat ya berbeda seperti itu. Jadi
yang menggunakan border box itu kalau kita inspect, nah, kita nah, kita lihat, nah, kalau border box ini uh, totalnya kita lihat lebih kecil ya. Nah ini kalau kalau teman-teman lihat itu ada P dan ada P pagar P1 dengan ID P1, lihat bahwa yang menggunakan border box itu ukurannya betul 500 kali 100 di luar dari ukuran margin seperti itu ya. Sedangkan untuk P yang bawah ini lebih besar ya, ada 542 dikali 142 seperti itu. Ini karena uh, tidak menghitung ininya padding dan butuhnya ditambahkan seperti itu, jadi tidak tepat 100 dikali 500 seperti itu. Itu untuk contohnya dari border box dan tanpa border box atau border box, maaf, box sizing box, ya border box dan content box, namanya content box ya. Namanya adalah ya content box betul. Nah itu ya bedanya. Mau dilihat bahwa kalau border box itu kita lebih mudah mengaturnya ya. Nah seperti itu. Kita lanjut dan sudah ya dilihat. Nah ini kita bahas font. Nah ini terkaitan dengan font ini kita ada 3, yaitu font family atau stylenya dari font itu sendiri. Google Font itu kita import font dari Google, kemudian ada font size, kita atur ukuran dari si font itu sendiri. Ini secara umum dari ini dia hanya web ya, ini semua komputer jenis-jenis font itu ada 5 jenis font utama, itu ada serif, sans serif, monoscape, cursive, dan fantasi seperti itu. Nah, mungkin untuk detailnya seperti apa untuk jenis-jenis ciri-cirinya mungkin bisa dicari ya, tapi secara umum yang sering dipakai kalau nggak sans serif ya serif. Kalau serif yang biasanya Times New Roman yang kaku seperti itu ada seperti ujung-ujungnya. Kalau serif, kalau sans serif ini tanpa ujungnya, contohnya ya seperti ini di sini, fontnya itu tidak ada ujung-ujungnya seperti itu. Di sini bisa kita lihat. Nah kita copy saja contohnya ya, di mana di sini kita copy ini font 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 family. Nah, kita lihat di sini. Nah, font. Nah, kita copy. Nah, kita copy juga. Nah, di sini contohnya ya, font family Times New Roman. Jadi untuk sintaksnya adalah nama font family, kemudian nama font yang ingin diinginkan, kemudian alternatifnya seperti itu. Jadi alternatif serif ini berarti akan memilih jika kita tidak memiliki Times New Roman di OS kita, seperti itu kita akan memilih font apa saja yang tipenya serif seperti itu. Nah kalau ini tuh kita tidak definisikan apa nama font yang kita inginkan, yang penting sans serif seperti itu. Nah ini kita bisa buka, kita refresh, kita buka font family, kita buka Hello World. Nah ini terlihat ya, setiap fontnya beda. Nah ini yang saya bilang, kalau misalnya contohnya Times New Roman itu serif ya, di punya, nah ini seperti punya ujungnya seperti lancip seperti itu. Sedangkan kalau sans serif itu lebih tumpul seperti itu. Nah, ini untuk style lainnya itu monoscape, ada kali apa yang tulisan kursif seperti itu, dan yang terakhir ada fantasi seperti itu. Nah, ini uh, contoh saja ini yang ada di OS saya seperti itu. Mungkin nanti yang di tempat teman-teman bisa berbeda kemungkinan seperti itu. Nah itu untuk yang font family ini. Kita lanjut ke, nah ini Google Font. Jadi kalau Google Font itu kita bisa import, misal kita tidak punya font di OS, atau misalnya ketika kita mau hosting takut font yang ada di OS kita tidak ada di OS yang di tempat hosting, kita bisa pakai Google Font kita, jadi pasti ada seperti itu, sama semua. Jadi kita bisa dengan cara ini kita akses saja Google Font seperti itu, font Google. Nah ini teman-teman bisa saja ini kita close dulu ya, kita
close dulu. Nah ini pada dasarnya ketika teman-teman membuka ini, misalnya pilih salah satu, ini loading ya, kita bisa ini kirim. Nah ini nanti milih hanya seperti ini, kita select. Kemudian, nah ini kita bisa lihat. Nah ini kalau ingin dipakai di web, kita bisa di copy saja ini, copy untuk tag HTML-nya dan kita paste ini di bagian CSS-nya. Di sini saya sudah menyiapkan, tinggal copy saja seperti biasa, lupa Google Font seperti itu. Nah ini kita bisa copy. Nah di sini bisa copy juga, kita paste di sini. Jadi nanti di sini menggunakan fontnya adalah Roboto sans serif yang diimport dari Google seperti itu. Kita coba. Nah, lihat ya, ini fontnya sudah berubah seperti ini menggunakan font Roboto. Ini kanan. Nah, ini mungkin itu untuk terkait Google Font. Kemudian untuk yang font size, ini sederhana saja merubah ukuran font seperti itu. Nah, ini bisa kita lakukan saja. Ini font size. Font size kita buka, kita akses, kita copy, kita paste. Nah, ini kita copy, kita paste. Nah, lihat ya, nanti font dengan ID P1 ini kan ukurannya akan besar, yaitu 25 pixel. Kita coba, kita jalankan video HTML ya, kita coba. Nah, ini dilihat ya, lebih besar. Nah, itu untuk font size seperti ini. Nah ini satuan tadi kita lihat ada 25 pixel ya. Nah ini itu adalah suatu satuan. Dan untuk di CSS-nya ada dua jenis satuan, yaitu ada yang absolut, yaitu ukuran tetap. Nah ukuran tetap ini yang nggak akan berubah-ubah. Contohnya pixel, centimeter, milimeter, inci, poin seperti itu. Sedangkan untuk relatif length ini akan bisa berubah-ubah sesuai dengan suatu patokan. Jadi ukurannya adalah relatif. Contohnya EM ini relatif terhadap ukuran font, persen ini relatif terhadap ukuran pennya, VH itu relatif terhadap tinggi device yang sedang digunakan, dan VW juga relatif terhadap lebar device yang digunakan. Nah mungkin beberapa yang sering dipakai adalah pixel itu untuk absolut, dan mungkin poin untuk font ya, karena font di sini juga menggunakan poin. Kemudian untuk relative length yang paling sering digunakan adalah ini persen, VH, dan VW seperti itu. Nah ini kita bisa lihat bedanya seperti itu. Nah di sini ini unit saja, unit. Nah di sini, ini tadi absolutnya mau dipilih ukuran tetap, ini nggak usah, jadi dihapus saja. Nah ini kita contoh bedanya antara absolut dan relatif ya. Kita copy, mungkin kita buat dulu jadi biasa. Unit. Nah kita buka, kita copy saja, pas. Nah kita copy, kita paste. Nah di sini ada dua paragraf ya, ada paragraf P1 dengan paragraf P2, dimana untuk P1 ini menggunakan absolut 24 poin, sedangkan untuk P2 nya menggunakan 20 VW, seperti umumnya 20% dari lebar videonya. Nah ini untuk yang P2 nya kita bisa cek. Kita lihat ini, nah ini lihat ya bahwa ini lihat lebar ya. Nah tapi ketika kita kecilkan, nah ketika kecilkan fontnya ikut mengecil, lihat ya, ketika kecil, ketika besar ikut besar. Nah itu bedanya antara absolut dan relatif seperti itu. Mungkin saya kira teman-teman mudah sekali dipahami. Kemudian tabel, kita lanjut ke tabel. Untuk tabel ini sebenarnya properti khususnya itu ada di border collapse, mungkin yang beda seperti itu. Jadi di sini kita tahu ada border 1 untuk HTML. Nah ini kita bisa tambahkan style border collapse. Untuk apa? Nah, ini akan
buat border menjadi yang tadinya double menjadi satu garis. Mungkin kita bisa coba saja, ini kita copy. Nah, ini lupa lagi. Nah, kita copy ini misal misalnya kita copy ya. Nah, ya udah nggak apa-apa. Ini sudah copy. Udah. Nah, untuk ini kita pilih juga stylenya. Oh, stylenya masih style tabel. Kita close aja. Ini kita paste. Nah, ini untuk style tabelnya kita collapse. Ini mungkin agak rapih di tadi dulu. Nah, udah ya. Ini bisa dirapkan lagi dengan misalnya ini. Kita munculkan. Nah, jadi rapih seperti itu. Ini juga menunjukkan ke berapa. Nah, ini bisa kita rapikan sedikit. Nah, ini kita tarik. Sudah ya. Nah, sudah rapi. Nah, ini sebenarnya tidak pengaruh. Nah, ini kita lihat yang atas ini akan di collapse ya. Akan border collapse-nya collapse sehingga membuat satu garis saja. Bedanya seperti apa kita coba di sini, kita cari, kita refresh tabel. Ini. Nah, terlihat ya. Ini karena tadi saya ngopinya kebalik, mungkin nanti beda dengan yang terbaca, cuman prinsipnya sama, yaitu yang ada border collapse-nya ini yang di garisnya hanya satu, sedangkan kalau yang ini garisnya dua. Seperti itu ya, lihat bedanya. Mungkin itu untuk tabel, sederhana saja. Nah, kemudian lanjut ini ya, kalau ini tadi karena menaruhnya terbalik seperti itu. Nah, ini lanjut ke display. Ini berkaitan dengan layout. Nah, ini untuk menentukan bagaimana HTML akan ditampilkan. Ini ada beberapa jenis display, mungkin saya berikan. Ada block, ada inline block, ada non, seperti itu. Nah, kalau blok ini akan membuat garis baru menggunakan lebar secara menyeluruh. Jadi kita sudah lihat ya beberapa kali ketika kita punya layar web itu misalnya H1 tadi akan memakan seluruhnya seperti itu. Yaitu kenapa seperti itu walaupun isi kontennya hanya sampai segini gitu misal. Yaitu karena menggunakannya adalah display block seperti itu. Nah, itu beberapanya adalah diantaranya ada div, ada p, form, header, footer, section seperti itu. Nah, sedangkan untuk display inline ini tidak akan buat garis baru dan menggunakan ruang secukupnya saja. Nah, ini contohnya span. Jadi ketika kita akan punya layar, ketika kita kasih A atau image atau apa, contohnya misalnya kita A. Jadi ketika ada A di sini hanya memuat segini misal kecil, ketika kita tambahkan lagi A-nya, itu akan memakan sebelahnya. Jadi tidak akan buat garis baru seperti itu. Ini contoh inline. Kemudian inline block. Nah, inline block adalah gabungan dari inline dan block. Jadi style tidak akan mengakibatkan elemen buat garis baru, tapi dapat merubah width dan height. Jadi kalau yang di inline ini ketika kita akan lebarkan seperti menjadi berapa pixel ke bawah ini tidak bisa seperti itu. Hanya sesuai berapa isi kontennya saja. Nah, sedangkan kalau inline block itu sama seperti inline, jadi ketika kita punya akan berada di sebelahnya seperti itu. Namun kita bisa atur width dan height-nya. Jadi kita bisa atur sehingga ini lebarnya cukup besar seperti itu. Itu contohnya untuk inline block. Ini bisa kita lihat ya satu persatu. Nah, ini bisa kita copy saja. Tapi ini display satu. Terus display kita kita ini kita copy, ini kita paste. Nah, ini kita copy untuk ininya ya. Nah, kita copy, ini kita paste. Nah, sudah. Nah, sudah ya. Nah, ini terlihat setiap div dan setiap span kita kasih border, di sini terlihat. Nah, ini nanti untuk ada yang kita pisah ya, ada yang inline, ada yang block, ada yang inline block,
Nah, setiap inline block dan inline block itu kita kasih lebar dan tinggi 100 pixel seperti itu. Kita lihat efeknya. Mungkin untuk yang baru ada tag di sini ya, ada bintang. Maksudnya apa itu bintang? Nah, bintang di sini berarti maksudnya adalah seluruh tag HTML yang ada akan memberi margin 10 pixel. Jadi dari div, dari span, nah ini terus dari body semuanya itu akan memberi margin margin 10 pixel seperti itu. Nah, mungkin ini kita coba lihat tanpa ini ya, tanpa diberi style dulu. Kita lihat. Nah, kita buka display 1. Nah, kita lihat. Nah, ini mungkin sudah dilihat ya, tapi terlihat misalnya nah ini div akan makan semuanya. Span ini hanya akan memakan secukupnya saja. Inline div ini juga makan semuanya, span hanya makan secukupnya, div ini memakan seluruhnya, seluruh lebar. Nah, ini sekarang kita tambahkan stylenya di sini. Nah, di sini jadi yang ini akan sama saja, tidak ada perubahan. Kemudian yang di sini akan terbalik, div ini akan inline, sedangkan span di sini akan block. Dan kemudian yang tiga di bawah semuanya akan menjadi inline block. Kita lihat, refresh. Nah, terlihat ya bedanya ya. Ini yang tadi. Nah, kemudian ini terlihat ya div inline, walaupun div, tapi karena di inline akan di sampingnya. Nah, kita lihat di sini juga inline kita kasih width dan height. Nah, tapi di sini tidak jalan karena memang kalau inline tidak bisa memberikan width dan height seperti itu. Nah, untuk block jalan ya. Di sini span tapi memakan semuanya. Nah, inline block ini yang tadi saya bilang lebarnya bisa diatur lebar dan lebar dan tingginya seperti itu. Nah, tapi tidak membuat baris baru. Nah, itu contohnya. Itu untuk display inline block, block dan inline block dan inline block seperti itu. Nah, ini ada juga satu lagi yang yaitu display none. Nah, display none ini tidak akan menampilkan elemen HTML tanpa dan tidak menggunakan space apapun. Nah, ini kita juga ada tag lain untuk tidak menampilkan elemen HTML tapi menggunakan space. Nah, ini maksudnya seperti apa? Kita bisa coba saja. Display 1 kita copy, kita paste, display 2 seperti itu. Nah, ini kita copy, nah, di display 2 kita paste, nah ini kita copy, nah, di stylenya juga kita paste. Nah, ini terlihat ya, Dodonya punya border untuk div dan span. Oh, ini yang tadi, ini kita hanya manfaatkan div saja, jadi nanti ada di antara display block di sini ada yang non, ada yang visibility-nya hidden seperti itu. Kita coba saja. Display. Nah, kita bisa lihat ya, kita inspect. Nah, di sini kita lihat display non sama sekali tidak memakan space, ya tidak terlihat seperti itu. Block terlihat, nonnya terlihat, block lagi terlihat lagi. Sedangkan kalau visibility hidden itu masih ada space-nya, namun tidak terlihat saja seperti itu. Nah, ini juga lihat ya, display block terlihat block, kemudian hidden ini masih ada space-nya tapi tidak terlihat. Bedanya itu saja. Nah, itu tadi untuk display. Mungkin layout. Nah, mungkin itu untuk properti-properti yang sering digunakan itu saja. Kita masuk ke layout ini dari komponen yang sudah kita pelajari ya, HTML, CSS, kita bisa membuat layout web sederhana, misal ini web profil sederhana. Jadi kita akan coba membuat web profil sederhana. Mungkin ini saya potong untuk part ketiga untuk proses web coding membuat web profile sederhana seperti itu.